Shalom jamaah Tuhan, apa kabar Bapak Ibu semuanya, saudaraku? Haleluya, dan syukur bahwa hari ini kita masih bisa dapat beribadah kepada Tuhan secara onsite. Dan kita mengucap syukur bahwa ini adalah kesempatan yang Tuhan sediakan buat kita semua, dimana pada hari ini kita beribadah untuk memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Apa makna kenaikan Tuhan buat kita? Maknanya adalah bahwa saat Tuhan naik ke surga, Dia tetap memikirkan kita. Dia di dalam hidupnya, di dalam hatinya tetap ada nama kita. Karena itu Tuhan tidak pergi begitu saja, tetapi Dia berjanji memberikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus, untuk menemani hari-hari kita dan memimpin kita di sepanjang hidup kita. Dan janji itu Ia genapi. Tuhan tidak pernah salah di dalam memberikan janji. Dia tidak pernah lupa apapun yang pernah Ia janjikan kepada kita. Dan hari ini adalah penggenapan daripada janji Tuhan, bahwa ketika Dia naik ke surga, Tuhan sudah menyediakan Roh Kudus-Nya buat kita, memimpin, mengarahkan, dan membawa kita menjadi manusia baru di dalam Tuhan Yesus. Mari Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan, sesaat kita akan terlebih dahulu kita bersaat teduh ke hadapan Tuhan. Kita mau memberikan waktu sejenak kepada Tuhan untuk kita boleh berbicara kepada Tuhan pribadi, lepas pribadi, dari hati ke hati dengan Tuhan. Apa yang mau kita persembahkan kepada Tuhan di ibadah pada pagi hari ini, biarlah kita mempersiapkan diri. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Biar anugerah belas kasihan Tuhan
kita merindukan pribadi yang sangat mengasihi kita, yang tidak pernah lekang oleh waktu, yang mengasihi kita tanpa syarat, dan itu adalah Tuhan Yesus. Dan mari biarlah Tuhan melalui Roh Kudus-Nya akan menolong kita untuk mengerti firman yang akan dibagikan oleh hamba-Nya pada pagi hari ini, agar firman Tuhan itu betul-betul tertanam di dalam setiap hati kita. Mari memohon kepada Tuhan, berhembuslah Roh Kudus di tempat ini.
ibadah kenaikan Tuhan ke surga, di mana Engkau menyediakan tempat bagi umatmu yang percaya. Terima kasih Tuhan, Kau mengurapi hamba-Mu, melawat setiap umatmu yang pada pagi hari ini selalu rindu untuk mengerti, mencari tahu kehendak Tuhan dalam kehidupan. Kau memberkati, melawat, memulihkan, menyembuhkan, bahkan memberikan kelegaan hari demi hari dalam kehidupan umat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang selalu menyertai kehidupan kami. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu, kami mau menikmati kebenaran firman-Mu. Engkau bekerja seluas-luasnya dalam kehidupan kami. Dalam berkat nama Yesus yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara. Selamat pagi. Shalom. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini hari Kamis, ya, 26 Mei 2022, dan di mana kalender gereja hari ini tepat kenaikan Tuhan Yesus ke surga, di mana kalender nasional dicatat di situ kenaikan Isa Al-Masih. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, baru-baru ini ada wacana bahwa ada usulan mengganti kenaikan Isa Al-Masih menjadi kenaikan Yesus Kristus. Karena lebih tepatnya adalah kenaikan Yesus Kristus, karena Alkitab kita ya menuliskan tentang Yesus Kristus, bukan tentang Isa Al-Masih. Ya, memang lebih tepatnya adalah kenaikan Yesus Kristus, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini kita memperingati Yesus naik ke surga. Naiknya Yesus ke surga artinya Yesus itu mikrab, ya. Yesus terangkat ke surga. Kenapa Yesus terangkat ke surga? Mari kita membaca dari catatan Alkitab kita, ya, Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih Tuhan. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ini catatan Lukas, ya, yang menuliskan Injil Lukas, dan ini terusan daripada Injil Lukas, yaitu Kisah Para Rasul. Injil Lukas bersambung ke Kisah Para Rasul, Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih Tuhan. Lukas dikenal sebagai seorang tabib, ya, atau zaman sekarang dikenal sebagai seorang dokter. Jadi dokter Lukas yang menuliskan kitab Kisah Para Rasul. Nah, Ibu Bapak saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama dikatakan demikian. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama Injil Lukas, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Jadi Injil itu berbicara tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus. Ayat yang kedua, sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes Pembaptis
dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat yang ke-6, Yesus maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdiri dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saudaraku, pada bagian ayat yang terakhir dikatakan, saya ulangi, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali. Yesus yang sudah terangkat ke surga, dia akan datang kembali dengan cara yang sama, bukan di tempat yang sama. Bapak Ibu akan mendengar bahwa ada berita firman Tuhan yang disampaikan dengan memiliki asumsi bahwa Yesus akan datang di tempat yang sama. Tapi Alkitab kita mengatakan bahwa dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga, caranya yang saja yang sama, bukan tempatnya yang sama. Kalau Yesus turunnya hanya di Bukit Zaitun, kita tidak bisa akan melihat kedatangan Tuhan, Tapi yang dibicarakan kedatangan Tuhan yang kedua kali adalah Tuhan turun dari surga, Tuhan turun dari langit, Tuhan turun dari atas. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih Tuhan, mengapa Yesus naik ke surga? Itu pertanyaan penting, saudaraku. Bapak, Ibu, dan dikasih Tuhan, Yesus naik ke surga supaya kenapa apa yang dikatakan oleh nas kitab suci. Jadi Yesus naik ke surga itu sudah dinubuatkan jauh-jauh hari, ribuan tahun yang lalu oleh para nabi. Dari kitab ke kitab itu dinubuatkan. Merujuk pada apa yang dikerjakan Yesus yang pada akhirnya Yesus naik ke surga. Nah, yang kedua, mengapa Yesus naik ke surga? Berita Injil itu kabar sukacita. Injil itu kabar gembira. Apa kabar gembira yang disampaikan Tuhan melalui hidup kita? Yaitu tentang pengampunan Tuhan yang dikerjakan melalui Yesus Kristus yang telah lahir, telah mati, dikuburkan, dan telah bangkit pada hari yang ketiga. Dan 40 hari kemudian Yesus naik ke surga. Jadi peristiwa Yesus naik ke surga itu ada rentang waktunya antara dia ditangkap dan mati. Kalau Bapak, Ibu, dan saudara
mendengar berita yang berbeda, berarti itu Injil palsu, ya, Injil yang setengah. Ya, makanya gereja ini dinamakan gereja Betel. Injil sepenuh itu adalah peristiwa, ya, tentang Yesus lahir, Yesus mati, Yesus bangkit, dan Yesus naik ke surga, dan Yesus turun lagi dari surga ke bumi yang baru, bukan bumi yang lama. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan, berita yang kedua, berita Injil, kabar sukacita, sudah disampaikan melalui para nabi Allah. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi Injil itu apa? Bapak, Ibu tahu bahwa ada Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Ada 4 kitab Injil yang ada dalam Alkitab kita, Perjanjian Baru. Nah, keseluruhan Alkitab kita itu isinya adalah 66 kitab. Ya. Jadi Bapak Ibu harus tahu itu. Kalau anak-anak mengajarkan kepada anak-anak kita punya kitab suci yang namanya Alkitab. Isinya 66 kitab. Penulisnya ada 40 orang, bukan penulis tunggal. Ya kan? Kalau penulis tunggal saya kira ya 66 kitab ditulis oleh seorang diri. Kira-kira banyak errornya ada. Tidak ada saksi, ya, tidak ada yang mengoreksi, ya, tidak ada referensi, ya, tidak ada yang mengkaitkan satu dengan yang lainnya. Pokoknya, saudaraku, Alkitab kita itu punya rentang waktu yang panjang, ya, dari masa ke masa. Dari dulu sampai sekarang Alkitab kita tetaplah sama. Cuma versi bahasanya mengikuti ejaan yang disempurnakan. Kalau ya ada bahasa Indonesia yang lama, ya, terjemahan lama itu memakai bahasa Indonesia yang lama. Nah, mengikuti bahasa Indonesia yang sudah disempurnakan ejaan terjemahan baru, maka menjadi Alkitab kita terjemahan baru, tapi memiliki makna yang sama, tapi memakai kata yang berhubungan dengan situasi zaman yang sedang berkembang. Ya, kalau zaman dahulu tidak ada kata bestie, ya kan? Kalau sekarang muncul kata bestie itu apa? Best friend. Ya. Kalau dahulu tidak ada kata guys. Ya. Yang ada kata lur, sedulur. Ya. Kalau dahulu yang dipakai dengan bahasa kita, bahasa ibu kita, tapi menjelang di hari-hari kemudian sesuai dengan kemajuan zaman dan mengikuti perkembangan yang ada, maka kata-kata yang dia pakai itu berubah. Makanya ada ejaan yang disempurnakan. Maka Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan, Alkitab kita sekali lagi ditulis oleh 40 tokoh dalam Alkitab, ya, dalam jumlah 66 kitab. Perjanjian lama jumlahnya berapa? 39. Perjanjian baru jumlah kitabnya 20. Nah, ya, 66 dikurangi 39, 27. Nah, saudaraku, kita harus mempelajari. Kalau kita mau mendalami kitab kita harus mengerti, ya, apa yang ada dalam Alkitab kita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih Tuhan,
terkhusus dalam perjanjian baru, ya. Dan perjanjian lama, Bapak Ibu, ketika membuka Alkitab saudara, ada halaman kosong di tengah-tengah antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya, seperti Alkitab punya saya. Di sini kitab Maleakhi masuk ke dalam perjanjian baru, ya. Ada halaman kosong di sini. Masuk dalam Injil Matius. Jarak antara, ya, perjanjian lama dengan perjanjian baru itu kurang lebih 400 tahun. Kosong, halaman kosong ini kosong, tidak ada pewahyuan, tidak ada firman yang turun, saudaraku, sampai tergenapi, ya, firman yang menjadi manusia dalam Injil Matius. Ini jaraknya 400 tahun. Ya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mengapa Yesus harus naik ke surga? Kita akan melihat peristiwa bahwa Injil itu kabar sukacita. Injil itu adalah peristiwa Yesus lahir, Yesus mati, Yesus bangkit dari antara orang mati, dan Yesus naik ke surga, dan Yesus turun kembali ke bumi. Nah, saudaraku, itulah Injil. Ya, kalau saudara membaca dalam 1 Korintus pasal 15, saudara akan menemukan hal ini. Pada ayat yang kedua, oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya. Jadi berita Injil itu berita keselamatan dari Tuhan, tentang keselamatan yang dikerjakan, pengorbanan yang dikerjakan oleh Yesus. Itulah Injil. Yaitu oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya. Orang yang berpegang teguh pada Injil, dia akan memperoleh keselamatan. Apapun yang terjadi, ya, dalam kehidupannya, jika orang itu berpegang teguh pada Injil itu, dia akan memperoleh selamat. Nah, kecuali kalau memegangnya itu terlepas. Ya, mending tangan kita yang dipegang oleh tangan Tuhan, ya kan? Seperti lagu peganglah tanganku Roh Kudus, ya kan? Bukan kita yang memegang Tuhan, tapi kita yang dipegang oleh Tuhan. Nah, saudaraku, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Jangan sia-siakan masa kehidupan kita, ya. Kita sudah dari dahulu menjadi orang yang dulu sungguh-sungguh setia, ya, yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi pada hari-hari kemudian, ya, kita tiba-tiba meninggalkan Tuhan. Itu artinya kehidupan kita menjadi sia-sia. Seperti kesaksian seorang artis dari Indonesian Idol. Nah, sudah 13 tahun dia mempercayai Tuhan, tapi pada waktu kemudian dia kembali kepada keyakinannya yang lama. 13 tahun itu sia-sia. Nah, kita hidup berapa puluh tahun supaya tidak sia-sia, ya. Tetaplah pegang, ya, pada Injil itu supaya tidak sia-sia menjadi percaya. Natal itu peristiwa kelahiran Yesus, terjadi pada 1 Masehi. Makanya kalender kita dikenal dengan kalender Masehi, ya. Kalender kita dikenal dengan kalender Masehi. Jadi kalender internasional itu memperingati antara, ya, tentang kedatangan seorang Mesias. Masehi, Mesias, Kristus. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi Yesus datang ke dunia itu merubah sejarah, ya. Ada kalender Masehi, ya. Dan berapa Yesus Kristus itu hadir dalam dunia ini, ya. Usianya gak panjang, saudaraku. Usianya cuma pendek. Umurnya hidup di dunia ini dari 1 Masehi sampai pada tahun, ya, Yesus itu umurnya cuma 33,5 tahun, ya. Dan efektif
pelayanan Yesus itu hanya 3,5 tahun. Ya. Yesus diceritakan dari lahir sampai umur 12 tahun. Umur 12 tahun tidak diceritakan kronologisnya secara detail sampai umur 30 tahun. Ya, umur 30 tahun dia diceritakan kembali bahwa Yesus memulai pelayanannya di bumi. Setelah ya umur 7 tahun, umur 12 tahun Yesus itu ya banyak belajar bersama ahli-ahli kitab di Bait Allah. Jadi selama bayi ya sampai dia menginjak anak-anak sampai remaja, dia ada di Bait Allah yang selalu didukung sama orang tuanya, diantarkan orang tuanya ke Bait Allah, diserahkan ke Bait Allah, dia belajar bersama-sama dengan ahli kitab. Ya, ngaji kitab di Bait Allah. Yesus tiap-tiap hari itu ngaji kitab di Bait Allah. Nah, saudaraku yang dikasih, usianya 33,5 tahun. Dan pada waktu peristiwa selanjutnya, Yesus ya di usia yang ke-31 sampai usia yang ke-33, Yesus melakukan pelayanannya pemberitaan kerajaan Allah. Misinya diajarkan kepada para murid sampai dia menemukan mengangkat 12 rasul. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, di situ pada akhir-akhir pelayanannya, sesuai dengan nas kitab suci bahwa Mesias itu harus menderita, ya, dia harus melalui jalan salib via dolorosa, ya, dan pada akhirnya Yesus itu harus mati, ya, harus mati. Jadi kalau ditanya apakah Yesus pernah mati? Yes, Yesus memang harus mati. Kalau nggak mati, ya bagaimana Yesus bisa jadi korban pendamaian, korban penebusan? Korban penebusan itu, korban pendamaian itu harus ada korban yang dimatikan. Ya, nah, Bapak Ibu, dikenal dengan peristiwa Jumat Agung. Nah, Jumat Agung itu peristiwa kematian Yesus. Ya. Terus dia dikuburkan selama 3 hari. Ya, Yesus di dalam kubur itu 3 hari. Sesuai dengan kitab suci. Nah, pada hari Minggu, ya, Jumat Yesus meninggal, Yesus mati. Pada hari Minggu dia bangkit dari antara orang mati, yang dikenal dengan Paskah. 1 Korintus pasal 15 ayat 4 mengatakan demikian, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Sesuai dengan kitab suci. Jadi kejadian ini sudah dinubuatkan jauh-jauh hari, sejak zaman ya Nabi Yesaya. Saudara yang dikasih Tuhan, sesuai dengan kitab suci itu peristiwa Paskah. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih Tuhan, kisah selanjutnya adalah ya, Yesus mati di salib, namun di hari yang ketiga ia hidup atau bangkit kembali secara ajaib. Dan pada hari yang ke-40 dia naik ke surga. Setelah bangkit, Yesus selama 40 hari itu menampakkan diri kepada para murid. Jadi Yesus hidup itu ada fakta, ya. Yesus hidup itu ada fakta sejarah, ada bukti sejarah bahwa dia sudah menampakkan kepada para murid selama 40 hari, Bapak Ibu dan Saudara. 1 Korintus 15 ayat yang ke-6. Saudara mungkin bisa lihat nanti di rumah. Mengapa Yesus itu naik ke surga? Kembali pertanyaannya, mengapa Yesus itu naik ke surga? Yang pertama Bapak Ibu yang dikasih Tuhan,
misinya telah selesai. Yesus punya misi dari surga telah selesai. Apa misinya? Misi Yesus adalah, kita lihat, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Jadi Yesus yang dari surga itu ya sedang melakukan misi pekerjaannya untuk mengadakan pendamaian antara manusia yang berdosa dengan Allah yang Maha Kudus. Maka Allah sendiri yang turun tangan ya untuk menyelesaikan perkara itu ya. Yesus melakukan pekerjaannya di bumi. Dikatakan dalam Yohanes pasal 17 ayat yang keempat. Sesudah Yesus minum anggur asam itu berkatalah ia, sudah selesai. Ya, lalu ia menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Tugasnya adalah mati di salib sebagai korban penebusan dosa. Kalau Yesus gak mati di salib, atau kalau Yesus gak pernah mati, bagaimana mungkin Yesus disebut sebagai juru selamat? Tidak bisa dikaitkan, ya. Makanya di sini peristiwa ini terjadi karena Yesus harus mati, sudah selesai. Jadi misinya untuk melakukan pekerjaan Bapa di bumi sudah selesai. Misinya adalah mati sebagai korban penebusan dosa umat manusia. Dalam Yohanes pasal 19 ayat yang ke-30. Nah, Bapak Ibu, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan. Jadi Yesus mati itu bertujuan, punya makna sebagai korban penebusan. Ya, itu tercatat dalam Markus 10 ayat 45. Sementara dikatakan dalam Markus 1 ayat 38, jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Memberitakan Injil pada waktu 33,5 tahun sudah selesai. Memberitakan Injil itu adalah berita yang dari surga seperti yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih Tuhan, hal pertama kenapa Yesus harus naik ke surga? Karena misinya itu telah selesai. Ya. Yang kedua, mengapa Yesus naik ke surga? Yesus kembali ke tempat asalnya. Ya. Yesus kembali ke tempat asalnya. Asalnya dari mana? Yesus asalnya adalah dari surga. Nah, demikian firman Tuhan dalam Yohanes 6 ayat 62. Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Dari mana asalnya Yesus? Yesus asalnya dari surga. Yohanes 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Tidak ada yang bisa naik ke surga kalau bukan orang yang berasal dari sana. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Makanya di sini tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Siapa yang punya hak untuk naik turun ke surga, saudaraku? Siapa yang punya hak? Hanya satu, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu punya hak untuk naik turun dari surga ke bumi, dari bumi ke surga. Kalau manusia yang naik ke surga itu halu. Kalau dia bisa naik turun, naik turun, naik turun, turun naik, turun naik, turun naik, ya gitu kan? Ya kan? Saudara yang dikasih Tuhan, kembali ke tempat asalnya. Dan yang ketiga, saudara yang dikasih, Yesus adalah Tuhan yang berkuasa di surga dan di bumi. Alasan kenapa Yesus
naik ke surga yang pertama adalah apa sih? Misinya telah selesai. Kedua, ia kembali ke tempat asalnya. Yang ketiga, karena Yesus adalah Tuhan yang berkuasa di surga dan di bumi. Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20, ayat 16 ayat 18 khususnya adalah kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Isa anak Maria, kalau memakai bahasa Isa, Yesus anak Maria, dialah yang berkuasa di surga dan di bumi. Matius 28 ayat 18. Siapa yang berkuasa di bumi dan di surga? Di surga dan di bumi, kalau bukan Dia Tuhan. Adakah yang menyaingi Tuhan? Adakah yang menyaingi Tuhan sehingga dia menggeser posisi Tuhan? Nah, saudaraku, Yesus naik ke surga karena Yesus adalah Tuhan yang berkuasa di surga dan di bumi. Makanya Yesus bisa naik turun. Oke. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, Yesus Kristus Tuhan itu mengutus Roh Kudus. Setelah Yesus naik ke surga, kembali ke tempat asalnya, Ia mengutus yang kita sebut dengan Roh Kudus. Makanya nanti malam di gereja-gereja yang lain sudah mulai mengadakan doa 10 malam. Doa 10 malam itu di gereja, bukan di rumah masing-masing. Doa 10 malam itu biasa dilakukan oleh gereja-gereja Pentakosta. Tapi kayaknya di sini sudah semi Pentakosta. Kenapa? Karena diajak doa 10 malam yang datang gak ada. Gereja Pentakosta kayaknya gereja Protestan deh. Nah, saudaraku, kalau kita mau kembali kepada posisi awal, gereja Bethel Injil sepenuh. Jadi kita minta bahwa hidup kita itu dipenuhkan oleh Roh Kudus. Bagaimana hidup dipenuhkan oleh Roh Kudus? Supaya iman kita bertumbuh, maka di sini Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus. Dikatakan demikian dalam Yohanes 16 ayat ke-7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Yesus itu lebih berguna jika Yesus itu segera naik ke surga karena misinya telah selesai. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Yesus mengutus Roh Kudus. Sementara apa sih peran Roh Kudus dalam kehidupan kita sehingga orang Kristen itu ketika mengaku hidupnya dikuasai, hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus, itu seperti apa kejadiannya? Kalau saudara melihat catatan berikutnya ayat yang ke-8, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia. Menginsafkan dunia itu menginsafkan saudara dan saya. Yang diinsafkan apa? Akan dosa. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus itu dia sadar kalau berdosa. Yang kedua, menginsafkan dunia akan kebenaran. Setelah tahu sadar bahwa ia berdosa, dia berpindah untuk melakukan kebenaran, bukan berkubang dalam dosanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau saudara membaca Alkitab Imamat, kitab Imamat dengan sungguh-sungguh, hukumnya untuk beribadah pada pertemuan-pertemuan ibadah itu hukumnya wajib. Jika tidak datang beribadah dalam pertemuan ibadah, apa resiko yang bakal diterima dalam kitab Imamat? Hukumannya apa? Kalau dalam kitab Keluaran pasal 20
ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat itu masih pengumuman, belum ada hukuman. Tapi pada kitab Imamat sudah dijelaskan tentang hukumannya. Saudara, hukumannya apa? Kalau saudara membaca, mengikuti renungan harian yang saya sampaikan tiap hari, adalah orang yang tidak datang beribadah pada kemah pertemuan, hukumannya adalah binasa, kematian. Apakah Tuhan kejam? Ada, karena peraturan sudah diberikan. Nah, kebinasaan dalam kehidupan kita saat ini adalah kebinasaan yang seperti apa? Kan kita masih hidup, buktinya saya sudah berbulan-bulan gak ke gereja, masih hidup. Iya kan? Saudaraku, zaman sekarang hukumannya itu bukan langsung dicites, ya. Dicites itu dalam bahasa orang-orang yang di rumah itu seperti nyitesin tumo, ya. Orang yang nyitesin tumo, ya, dicitesin satu-satu. Bukan seperti itu. Tapi kehidupannya tidak akan mungkin bisa bertumbuh imannya, tidak mungkin bisa berbuah imannya, tidak mungkin bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kecenderungan kehidupannya dari kehidupannya hari demi hari akan mengalami yang namanya datar, gak naik, gak turun. Mungkin bisa-bisa kalaupun turun langsung anjlok. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, itu apa? Itu tanda-tanda bahwa ada kematian rohani dalam kehidupan kita. Makanya tugas peran Roh Kudus itu menginsafkan kita akan dosa, menginsafkan kita akan kebenaran, dan menginsafkan kita akan penghakiman. Jadi ada sadar dosa, melakukan kebenaran, dan diberitahu penghakimannya kalau tidak sadar-sadar. Makanya beritanya singkat: bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Kalimatnya sangat jelas dan pendek, Bapak Ibu dan Saudara. Makanya Yesus naik ke surga itu ada banyak hal yang membutuhkan pemikiran kita lebih dalam hari ini. Apakah kita sudah mengikuti Yesus sungguh-sungguh? Karena pengikut Yesus yang sungguh-sungguh akan melihat dampak dari kehidupannya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, supaya orang Kristen itu bersaksi memberitakan Injil. Kalau saudara membaca dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, ya. Kenapa para murid dilarang untuk pergi dari Yerusalem, suruh nunggu di Yerusalem? Karena di sana mereka harus mengalami pengurapan Roh Kudus. Setelah diurapi Roh Kudus, baru mereka bisa menjadi saksi Yesus, bukan saksi Yehova. Ya, bukan saksi-saksi Yehova, tapi saksi-saksi Kristus. Jadi bedakan antara saksi-saksi Yehova dengan saksi-saksi Kristus. Saudara. Nah, supaya orang Kristen bersaksi memberitakan Injil, saudara lihat dalam Matius pasal 28 ayat 19 dan 20, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang 8. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pada hari ini kita memperingati peringatan tentang kenaikan Yesus ke surga. Ya, Yesus tugasnya selesai. Dan yang belum selesai itu diberikan kepada kita sebagai mandat. Kita punya tugas kita belum selesai. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sebenarnya kan kemarin kami hamba-hamba Tuhan berkumpul dalam satu tempat, ya. Di situ disampaikan satu berita firman Tuhan, ya. Ternyata kehidupan para hamba Tuhan itu tidak selalu menyenangkan. Ada banyak jalan sepi di sana, ya. Ada banyak jalan sepi di sana. Ya, kadang hamba Tuhan itu hidupnya seorang diri dalam melakukan pekerjaannya. Kadang hamba Tuhan itu harus mencukupi
mencukupi kebutuhan hidupnya dan berjuang untuk hidupnya dan keluarganya, dan bagaimana dia itu memikirkan bahwa seluruh hidupnya dipersembahkan untuk melayani pekerjaan Tuhan tanpa memikirkan apa yang menjadi kepentingan di rumah tangganya. Sudah menyatakan, namun berbeda dengan hamba-hamba Tuhan yang sudah besar, ya, yang tidak memikirkan tentang periuk dapurnya, ya, yang tidak memikirkan tentang BBM, ya, kendaraannya, yang tidak memikirkan motornya rusak, ya. Kenapa? Karena mereka sudah melimpah ruah apa yang menjadi hartanya, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, tapi ada banyak hamba Tuhan atau yang disebut juga orang-orang Kristen yang mengalami kesendirian. Nah, itu yang perlu diberitakan kabar baik. Yang kita layani adalah Raja di atas segala raja. Ya, apa yang kita kerjakan hari ini adalah sesuatu yang membuat ending dari kehidupan kita itu bertemu dengan Sang Raja di atas segala raja. Makanya terkadang walaupun beban berat, walaupun harus, ya, menanggung tekanan, tetap, ya, karena memegang janji bahwa kita suatu saat akan menerima mahkota kemuliaan, menerima mahkota kehidupan. Nah, tugas kita adalah memberitakan Injil. Memberitakan Injil itu bukan tugas pendeta. Memberitakan Injil itu tugas orang Kristen. Bapak, Ibu, dan Saudara, perhatikan baik-baik dalam Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Pergilah. Yang diutus pergi itu bukan pendeta. Yang diutus pergi itu semua orang yang percaya kepadanya. Jadi ketika Yesus naik ke surga, dia mengutus Roh Kudus untuk memberikan kekuatan kepada orang yang percaya kepada Yesus untuk memberitakan kabar baik, memberitakan Injil. Injil itu apa? Yesus lahir, Yesus mati, Yesus bangkit pada hari yang ketiga, dan dia akan naik ke surga pada hari yang ke-40. 10 hari kemudian, Bapak Ibu, terjadilah peristiwa pencurahan Roh Kudus. Apakah Roh Kudus itu sudah tercurah 2020 berapa ini? Sekarang tahun berapa? 2020. Saya kesulitan menyebut 2020. Ya, 2020 tahun yang lalu Roh Kudus itu sudah curahkan di Yerusalem. Ya. Pertanyaannya, kita sebagai orang Kristen itu kecipratan enggak sih? Kecipratan enggak? Kecipratan Roh Kudus enggak gitu? Ya, katanya kalau mau dipenuhkan dengan Roh Kudus harus dipenuhi Roh Kudus. Tapi pemakai dasar bahwa kita sudah dipenuhkan. Dari mana? Roh Kudus waktu itu sudah dicurahkan 2022 tahun. Kita kecipratan enggak dari Yerusalem itu? Nah, kalau kecipratan otomatis hidup kita akan berubah. Mau memberitakan Injil. Kalau kecipratan Roh Kudusnya, saya bilang kecipratan paling wah, sesat ini. Masa kecipratan Roh Kudus? Iya, harusnya dipenuhkan oleh Roh Kudus, saudara. Kalau orang yang dipenuhkan Roh Kudus itu berubah hidupnya. Barang siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Menjadi manusia baru. Manusia baru itu yang lama, yang siap untuk mendapatkan mandat daripada Tuhan, memberitakan Injil. Apapun profesinya, apapun pekerjaannya, baik sebagai mahasiswa, baik sebagai pelajar, juga siapapun kita, ya, punya mandat menjadi pemberita Injil di mana saja. Ya, pada waktu Pak Pine misalnya sedang mengerjakan servis,
Ada pasien datang, ya, diajak ngobrol, saatnya yang tepat untuk memberitakan Injil. Ya. Langsung tanya, bagaimana jika sekarang ini terjadi dan TV yang saya kerjakan sedang konsep rusak dan down, ya, keluar api menyambar kamu dan kita mati sekarang. Kamu masuk surga? Simple. Penginjilan itu simple. Kalau TV di konslet meledak, kita kesambar mati sekarang, yakin masuk surga? Nah, kalau nggak yakin, percaya Tuhan Yesus. Simple, ya. Yang pelajar juga sama bisa menyatakan hal yang sama, yang simple, ya kan? Ada banyak cara untuk memberitakan Injil, saudaraku. Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus supaya orang Kristen bersaksi memberitakan Injil. Sudah siapkan kita menjadi pemberita-pemberita. Kau usah pakai bahasa-bahasa yang terlalu tinggi, ya. Simple ngobrol biasa, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau tiba-tiba hari ini saudara naik motor, ya, jatuh, tabrak mobil, lindas, dia yakin masuk surga? Gampang, simple. Kalau nggak yakin, ada kabar gembira. Yesus sudah mati untukmu. Jika engkau percaya kalau Yesus sudah disalibkan, ya, dikuburkan, ya, bangkit pada hari yang ketiga, dia naik ke surga, kamu selamat. Barang siapa yang percaya dalam namanya, ia adalah anak-anak Allah. Saudaraku, satu jiwa selamat, surga bergembira. Ya kan? Luar biasa melalui kejadian-kejadian di depan mata kita. Ya. Terus bagaimana yang suka kuliner? Cara penginjilannya gampang. Gimana caranya? Nah, ada makanan yang enak-enak yang mengandung kolesterol. Ya, ada bebek, ada kikil, ya, ada rendang. Nah, sudah. Bagaimana setelah makan ini? Ya, tiba-tiba, ya, ada serangan stroke datang. Dan ketika overdosis, ya, mati. Percayakan bahwa kau bisa masuk surga? Ada nggak orang mati gara-gara makan? Banyak. Gara-gara baru makan kikil, ya. Saudara kita yang ada di Lampung pulang langsung peot. Bukan berarti gak boleh makan kikil. Kalaupun terjadi demikian, memang harus siap. Kalau memang harus mati, ya, percaya Tuhan Yesus, masuk surga. Nah, ada banyak. Apa yang menjadi profesi saudara? Apalagi yang asuransi kerugian. Nah, gimana? Ya, kalau tiba-tiba rumahmu kebakaran dan kamu tidak sempat keluar karena semua sudah dikunci, terbakar hangus di situ, mati. Sudah siapkah masuk surga? Nah, jangan solusinya datang ke kantor aja. Sudah siapkah masuk surga? Nah, saudaraku, bisa saja hal itu terjadi. Ada banyak pekerjaan kita apa? Pak Victor punya resiko yang tinggi. Ketika nguras mesin gilingan itu punya resiko yang tinggi. Ya, mau muter gak berhenti gak bisa keluar. Ya, yang ada membersihkan kerak-keraknya. Nah, atau tiba-tiba putus, ya, atau tiba-tiba konslet. Gak ada yang tahu. Tuhan datang sewaktu-waktu. Sudah siapkah kita? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, siapapun saudara tidak perlu takut dengan yang namanya kematian. Jika engkau percaya kepada Tuhan Yesus, mati kapan saja, di mana saja, engkau pasti masuk surga. Karena Yesus sudah naik ke surga. Nah, ketika kita mati, kita akan dijemput Tuhan. Amin. Kamu peduli caranya gimana? Yang penting bersama dengan Tuhan. Oke, Bapak Ibu dan Saudaraku, buatlah masa depanmu berbeda, ya. Senang memberitakan Injil. Orang Kristen yang imannya
namanya bertumbuh adalah orang Kristen yang mampu bersyukur dan senang memberitakan Injil. Amin. Ada amin? Haleluya. Saya senang jika kita semua mau menceritakan tentang Tuhan kepada orang lain. Ya, saya senang. Ya, walaupun ada banyak resikonya ketika saudara menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Tapi percayalah bahwa upahmu besar di surga. Amin. Saya menjemput Bapak Ibu dan Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ya kebenaran firman Tuhan, dan kiranya Roh Kudus itu menginsafkan kita semua akan dosa, kebenaran dan penghakiman, dan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Saudaraku, kembali renungkan ulang cerita hidup saudara masing-masing. Cerita hidup saudara masing-masing yang sudah tercatat, yang sudah saudara lewati, apa yang sedang kita kerjakan selama ini. Apakah kita benar-benar menjadi murid Yesus yang memenuhi panggilannya menjadi pemberita Injil dalam kehidupan kita? Apa yang menjadi profesi saudara itu bisa digunakan menjadi pemberitaan Injil dalam setiap sisi kehidupan kita. Kita yang bekerja di pasar, bertemu banyak orang, saudaraku yang dikasih Tuhan, untuk bisa masuk dalam surganya Tuhan. Ketika engkau yang ada bekerja di kantor, saudara banyak menemui orang tiap-tiap hari. Ketika saudara ada di sekolah, saudara akan ketemu dengan teman-teman saudara. Saudara bisa cerita bahwa Tuhan Yesus itu baik. Terserah orang mau terima atau tidak terima, yang penting kita bisa berkata, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Hari ini aku masih bisa makan enak, hari ini aku masih bisa sehat, hari ini aku masih bisa sekolah, hari ini aku masih bisa bekerja, hari ini aku masih bisa jalan-jalan. Itu katakan aku mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang baik. Kalau tidak, hari ini aku tidak bisa ngapa-ngapain. Ada banyak orang di luar sana yang hanya bisa ya cuma baring-baring. Ya, kita mengingat orang tua kita yang sudah mengalami lemah tubuh, yang tidak bisa berjalan. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Pemberita Injil itu di dalam setiap sisi kehidupan
saudara boleh mengungkapkan itu dalam hati saudara. Saudara boleh mengatakan itu kepada Tuhan, karena ini adalah suatu mandat yang diberikan Tuhan Yesus melalui pengutusan Roh Kudus dalam kehidupan saudara. Bahwa saudara akan dimampukan menjadi seorang pemberita firman dalam kehidupan saudara. Jika saudara orangnya, saudara mengambil komitmen secara pribadi, ini aku Tuhan, ini aku Tuhan, pakai hidupku Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau melihat orang-orang yang mengaku sebagai murid sedang mengambil komitmen dan keputusan untuk menjadi pengikut yang setia. Siapapun dia orangnya, Tuhan Yesus meminta belas kasihan turun, meminta kuasa turun terjadi, meminta lawatan turun terjadi. Engkau sanggup memberikan kekuatan dan mencukupkan apa yang diperlukan dalam berkat nama Yesus. Saudara yang percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup memenuhi, melengkapi hidup saudara. Apa yang menjadi kesulitan saudara, Tuhan sanggup menolong. Dalam nama Yesus, saudara yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Lewat kantong persembahan yang akan diedarkan, dan juga ada persembahan untuk dana renovasi, yaitu kotak yang ada di belakang kameramen. Kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Kita angkat pujian lebih dari pemenang. Oleh kuasa darahnya, jika Allah di Dan terimalah doa berkat bagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan pada hari ini, maka Tuhan Allah akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagian jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allah. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati engkau. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan melindungi engkau. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus, berkat Tuhan atas Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati
rumah tanggamu, Tuhan memberkati pasangan hidup, Tuhan memberkati suami, istri, bahkan anak-anak. Dalam berkat nama Yesus, berkat yang baru setiap pagi itu diperintahkan mendatangi kehidupan. Bahkan berkat yang tidak lazim itu Tuhan perintahkan dikirimkan mendatangi kehidupan dalam nama Yesus. Tuhan memberkati segala pekerjaan, usaha, warung, toko, apa yang menjadi jerih lelah hari kemarin, hari ini, bahkan hari esok, Tuhan sanggup memberikan keuntungan demi keuntungan dalam kehidupan. Dalam nama Yesus, saudara yang percaya bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati dan Ia naik ke surga.